Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas besarnya T itu berapa? Nah, di sini itu kan tidak ada namanya termometer apa. Nah, kita namain sendiri aja bahwa ini termometer X dan juga termometer Y. Nah, untuk termometer X-nya itu adalah yang bagian ini, kemudian yang Y adalah yang ini. Nah, dengan persamaan di mana X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1, X-nya itu adalah T atau yang akan kita cari dikurangi dengan X1. X1 itu adalah suhu terendahnya. Kemudian X2 itu adalah suhu maksimumnya. Nah, sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Nah, Y-nya itu adalah 60 derajat, kemudian dikurangi Y1. Y1 itu adalah suhu terendahnya. Dan Y2 itu adalah suhu maksimumnya, sehingga dapat dituliskan menjadi seperti ini. T dikurangi 30 dibagi 180 dikurangi 30 sama dengan 60 dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0. Nah, disederhanakan lagi menjadi T dikurangi 30 dibagi 150 sama dengan 60 per 100. Nah, selanjutnya ini dikalikan silang. Jadi 100 dikalikan dengan T dikurang 30, kemudian 60 dikalikan dengan yang 150. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Ini nolnya antara ruas kiri dan juga kanan kita coret saja. Ini kita coret. Nah, sehingga diperoleh sama dengan T dikurangi 30 sama dengan 6 dikali 15. Nah, T dikurangi 30-nya ditulis lagi. 6 dikali 15 berapa? 90. Nah, 30 ini kan di ruas kiri dan bernilai negatif. Nah, ini kita pindahkan di ruas kanan sehingga menjadi positif. Nah, T sama dengan 90 ditambah dengan 30. Hasilnya adalah 120. Sehingga nomor 1 ini option yang tepat adalah 120. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, ciri-ciri asam dan juga basa ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Nah, saya sajikan tabel perbedaan dari sifat asam dan juga sifat basa. Nah, sekarang diidentifikasi dari nomor yang pertama. Rasanya masam, berarti ini merupakan asam. Kemudian pH lebih dari 7. Ternyata pH lebih dari 7 itu dimiliki oleh basa. Kemudian rasanya pahit. Nah, rasa pahit itu dimiliki oleh basa juga. Lanjut, dalam air menghasilkan ion H+. Nah, ion H+ ternyata dimiliki oleh asam. Kemudian 5, bersifat korosif. Nah, korosif itu dimiliki oleh asam. Kemudian yang terakhir, dalam air menghasilkan ion HOH-. Itu dimiliki oleh basa, sehingga ciri-ciri asam dan basa ditunjukkan oleh nomor yang asam nomor 1, 4, dan juga 5. Kemudian basa ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan juga 6. Berarti di option yang B. Nomor 3, proses destilasi atau penyulingan digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri. Diperlukan sumber energi panas, wadah untuk mengukur daun, selang pendingin, dan juga wadah penampung. Nah, fungsi pendingin pada gambar bacaan di atas itu apa? Nah, saya jelaskan sedikit mengenai destilasi. Jadi, destilasi itu adalah teknik untuk memisahkan larutan ke dalam masing-masing komponennya, di mana prinsip destilasi itu didasarkan atas perbedaan titik didih komponen zatnya. Nah, untuk fungsi-fungsinya, saya jelaskan dari awal. Ini ada sebuah labu nih. Nah, labu ini digunakan sebagai wadah untuk penyimpanan sampel yang akan didestilasi. Kemudian di sini ada kondensor atau pendingin. Nah, kondensor atau pendingin ini berguna untuk mendinginkan uap destilat yang melewati kondensor sehingga menjadi cair. Nah, kondensor atau pendingin yang digunakan menggunakan pendingin air di mana air yang masuk berasal dari bawah dan keluar di atas.
Karena jika airnya berasal atau masuk dari atas, maka air dalam pendingin atau kondensor itu tidak akan memenuhi isi pendingin, sehingga tidak dapat digunakan untuk mendinginkan uap yang mengalir lewat kondensor tersebut. Nah, oleh karena itu, pendingin atau kondensor air masuknya harus dari bawah, sehingga pendingin atau kondensor akan terisi dengan air, maka dapat digunakan untuk mendinginkan komponen zat yang melewati kondensor tersebut dari berwujud uap menjadi berwujud cair. Kemudian, selanjutnya ada termometer di sini. Nah, termometer ini digunakan untuk mengamati suhu dalam proses destilasi sehingga suhu dapat dikontrol sesuai dengan suhu yang diinginkan untuk memperoleh destilat murni. Kemudian di sini ada tabung Erlenmeyer. Nah, tabung Erlenmeyer ini digunakan sebagai wadah untuk menampung destilat yang diproses dari proses destilasi. Lanjut, kemudian di sini ada pipa penghubungnya. Nah, pipa penghubung atau adaptor ini untuk menghubungkan antara kondensor dan wadah penampung destilat atau yang di Erlenmeyer ini, sehingga cairan destilat yang mudah menguap akan tertampung dalam Erlenmeyer dan tidak akan menguap. Kemudian di sini ada pemanas. Nah, pemanas itu berguna untuk memanaskan sampel yang terdapat pada labunya ini. Lanjut lagi ada statif. Nah, statif itu yang ini. Nah, statif ini berguna untuk menyangga bagian-bagian dari peralatan destilasi sehingga dia itu tidak jatuh atau goyang. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka kita dapat memperoleh bahwa fungsi pendingin atau kondensor di sini itu berfungsi sebagai mempercepat perubahan wujud gas menjadi cair. Nomor 4, perhatikan grafik berikut ini. Nah, grafik tersebut merupakan hubungan antara suhu dan waktu pemberian kalor pada 0,5 kg es yang dipanaskan sampai seluruhnya itu menguap. Nah, jika kalor jenis es adalah 2100, kemudian kalor jenisnya 4200, kalor lebur esnya adalah 336.000, dan kalor uap airnya adalah 2.260.000, banyaknya kalor yang diperlukan pada proses RSTU adalah. Nah, ingat kembali mengenai grafik perubahan wujud pada soal yang kemarin. Nah, di sini kita cek dulu apa saja sih yang diketahui. Yang pertama ada massa esnya 0,5 kg. Kemudian ada kalor jenis es disimbolkan dengan CS itu 2100. Kemudian ada kalor jenis air 4200 disimbolkan dengan C air. Kemudian kalor lebur es itu adalah 336.000 itu disimbolkan dengan L. Kemudian kalor uap itu disimbolkan dengan huruf U. Nah, proses yang akan kita hitung di sini adalah dia sudah menjadi air, kemudian dia akan menguap. Jadi di prosesnya di R sampai T itu dihitung dulu, kemudian dari proses T ke U itu dihitung, baru nanti seluruhnya kita jumlah. Nah, dimulai dari kalor di R sampai T. Nah, pada kalor di Q sampai dengan pada kalor R sampai dengan T itu digunakan persamaan M dikalikan C air dikalikan delta T. Kenapa kok menggunakan C air? Karena di sini posisinya sudah berada pada wujud air. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan 0,5 dikalikan 4200 dikalikan dengan suhunya. Nah, suhunya itu 100 dikurangi 0, berarti langsung saja ditulis dengan 100. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 210.000. Nah, lanjut di kalor T sampai dengan U di sini. Nah, ini kan prosesnya sudah menguap sehingga yang digunakan adalah yang U ini. Nah, HTU sama dengan M dikalikan U, masanya sama 0,5 dikalikan dengan 2.260. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1.130.
Nah, karena yang ditanyakan adalah kalori yang diperlukan pada proses R sampai dengan U, maka ini tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1.340 Joule. Ingat kembali bahwa 1 kilojoule itu sama dengan 1000 Joule. Maka di sini kalau misalnya diubah ke dalam kilojoule, hasilnya adalah 1.340 kilojoule. Ada di option yang C. Nomor 5. Seekor kuda menarik dokar dengan gaya sebesar 600 Newton. Sambil berlari dengan kecepatan 0,5 meter per second selama 10 menit. Besar usaha yang dilakukan oleh kuda tersebut adalah, nah kita identifikasi dulu di sini apa saja yang diketahui. Yang pertama, ada gaya sebesar 600 Newton. Nah, ini disimbolkan dengan huruf F. Kemudian ada kecepatan 0,5 meter per second, ini disimbolkan dengan V. Kemudian untuk waktu ini ada 10 menit, kita disimbolkan dengan T. Nah, karena waktunya ini masih dalam menit, maka kita konversi dulu ke dalam second atau detik. Sehingga 10 kita kalikan dengan 60, sama dengan 600 second. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari jaraknya dulu. Berarti S sama dengan V kali T. Di mana S sama dengan V-nya tadi berapa? 0,5 dikalikan dengan T, waktu yang sudah kita konversikan tadi, 600 second. Nah, 0,5 kali 600 berarti kan setengahnya 600, yaitu 300 meter. Baru kita cari usahanya, di mana W sama dengan F dikalikan dengan S. Kita tahu bahwa F-nya tadi adalah 600, kemudian S-nya adalah 300, sehingga W sama dengan 600 dikalikan 300, hasilnya adalah 180.000 Joule. Itu ada di option yang A.